kita udah sampai di Asko Motorsport. Ini di ternyata bukan di Gading guys. Dulu di Kelapa Gading, sekarang di mana nih? Arah Pulau Gadung. Arah Pulau Gadung sana. Cuman bengkel barunya keren banget guys. Mobilnya juga keren. Ada Accord Euro di sini. Tadi dalam ada DC5, ada Evo juga, ada Civic juga. Keren-keren, terus bannya keren-keren nih guys. Keren-keren Nopal ini. Bannya menarik-menarik nih guys. Gila men, ini style sih rapih banget bang, gua nggak bercanda sumpah. Keren banget. Full restore ya. Oke guys, sekarang kita sama Ko Victor dari Asko. Halo Ko. Halo. Oke, hari ini si Innova bakal kita apain nih Ko? Hari ini kita mau ganti YSS DTG suspension, shocknya, sama YSS spring. Oke, jadi hari ini kita modifikasi suspensi ya? Iya. Oke, jadi kita hari ini pakai YSS kan? Iya. Itu bukannya biasa dipakai buat motor? Iya, jadi YSS itu sebenarnya dia bikin buat motor sama buat mobil. Oke. Jadi si YSS itu, jadi gua cerita dulu ya kok. Jadi si YSS itu adalah, jadi dia pertama kali berdirinya itu tahun 1983. Oke. Di tahun 1983 sendiri dia juga udah bikin buat si mobil sebenarnya, tapi di Indonesia itu belum ada yang masukin gitu. Oh gitu. Nah, ini baru belakangan ini dimasukin ke Indonesia gitu. Jadi setahu gue itu YSS itu adalah merek Thailand ya? Thailand. Merek Thailand, dan kalau kalian tahu sendiri motorsport Thailand sekarang gila-gilanya apalagi di bidang diesel. Tapi yang setahu gue ini suksesnya tuh dan terkenal tuh di motor. Nah, kali ini kita bakal pakai di mobil. Perasaan kayak gimana gue juga penasaran sih. Kita mending langsung produksi aja kali Pak. Oke. Oke guys, ini jadi YSS Auto Shock. Nih ada tulisan 7 click, cuma enaknya nanti kita dengar langsung dari Ko Victor kira-kira produknya seperti apa. Kita jelasin langsung aja di atas guys. Gila guys, Asko lantai 2-nya itu kayak surga, sumpah. Ini partnya banyak banget. Dari belakang sini ada hood carbon. Sini apa? Yellow Speed Racing apa ya? Iya, coilovernya Yellow Speed Racing. Coilover Yellow Speed Racing. Terus di belakang ini pelek-pelek JDM. Ini keren-keren banget dan wah gila, finishnya lengkap guys. Kayak kita kalau mau nyari pelek kayak di sini asik banget nih. Kita lagi short of JDM wheels dan di sini banyak banget, ada T7 Ultra, ada C28, ada ZT40. Banyak banget, parah. Oke, jadi ini kita bicara dari YSS Spring dulu ya. Jadi YSS Spring itu samalah, walaupun pakai shock standar, itu pun juga bisa dipakai si YSS Spring ini. Oke. Tetapi lebih baik itu dengan si di shocknya kok juga diganti. Oke. Gitu. Tapi walaupun pakai shock Perez sendiri kok juga bisa. Oke, kalau ini sih sama, tapi yang kebetulan yang pengen kita pasang ini yang lebih pendek 1,5 inch depan belakang. Oke, Yang dari buat- standar. Dari standar, Oke. betul. Nah, terus kalau dari si shock breaker ini, dia kalau yang DTG Plus ini dia twin tube, sama dia ada setelan reboundnya itu 7 klik. 7 klik. 7 klik. Jadi udah kayak coilover ya dia ya? Yaps, betul. Oke, jadi bedanya apa shock ini sama coilover? Kenapa kita harus beli shock ini dibanding coilover gitu? Nah, sebenarnya si YSS ini dia ngeluarin si coilover juga, tapi untuk si Fortuner dan Pajero. Nah, Oke. ini untuk si Innova ini nanti akan rilis mungkin di sekitar bulan Oktoberan lah. Oke. Nah, gitu. Cuma karena gue udah gak sabar, harus ceper nih mobil, fitmentnya udah enak banget. Ya kan, kita pasang dulu guys, ini shock sama pernya. Iya. Dan banyak banget yang kita nanya anak diesel juga kemarin, katanya enak banget ya emang YSS ini ya. Nah, kalau yang si DTG ini dia twin tube. Kok jadi maksudnya twin tube gini. Oke. Nah, ini gua ada salah satu, tapi ini mereknya Yellow Speed Racing nih, kebetulan gua black. Oke. Nah, ini kalau ini kita bilang itu mono. Jadi kalau mono itu dia nggak ada kayak yang buat, kalau twin tube tuh dia ada lagi di sini jalur sebelah sini sama sini. Itu dia buat ngerilis gasnya gitu. Jadi dia kalau twin tube itu
Emang sih kalau twin tube itu dia kelemahannya itu adalah durability dari si monotube itu dia kalah kalau durability-nya. Tapi si twin tube itu rata-rata dia lebih bisa main, kalau lebih enak. Oke, jadi lebih nggak kaku lah ya? Iya, monotube itu lebih kayak ke street track racing purpose lah. Oke, gitu. Yep. Jadi emang purpose-nya beda-beda ya? Kalau buat daily berarti lebih sarankan? Twin oke. Oke, twin ya, oke. Jadi ini sama merek-merek lain YSS itu apa sih kok spesialnya? Kenapa kita harus pilih YSS gitu? Jadi gini, si YSS ini kan di tahun 1983 dia udah bikin ya. Nah, di tahun 2007 ini dia ngebikin R&D YSS ini di Europe gitu. Oke. Oh, jadi dia R&D-nya itu di Europe. Makanya ini kalau sering itu dia hampir mirip kayak Bilstein. Oh, mirip Bilstein. Jadi dia punya cara dia punya bantingan karakternya itu, ya? Karakternya itu hampir-hampir mirip kayak Bilstein gitu. Oke, kita coba deh ya. Ini kira-kira pemasangan berapa lama kok? Kalau Innova mungkin sekitar 3 jam sama spuring lah beres. 3 jam sama spuringnya. Ya. Oke, kalau gitu kita karena lapar kita makan dulu guys. Tapi sebelum itu gue pengen kalian lihat dulu Asko Motorsport tuh kayak apa sih guys. Jadi sekarang kan tadi kita udah ngomong suspensionnya dan sekarang kan lagi dipasang beberapa ya di Innova ya. Kita pengen nanya-nanya nih sama Ko Victor kira-kira Asko tuh specialized-nya apa dan ngejual apa aja sih? Karena gue lihat di sini kayak JDM semua nih dan racing part semua nih. Kita tanya langsung aja guys. Gue di sini banyak kan sih lebih ke kalau misalnya itu pelek gue ada race, NK, Advan, Wet Sport, terus Bradley juga ada. Oke, itu maksudnya ready stock apa pesan apa gimana? Ada yang pesan, ada yang ready sih tergantung. Oke. Ini finishnya soalnya lucu-lucu semua nih guys. Ini ada bronze-nya, ada gun mat-nya juga, ada braid juga ya. Ada braid ya sama Oke. ada Desmond. Ini juga nih ZE-nya sama apa? Advan GT ya. Iya. Wah, warnanya lucu-lucu banget, ada Rega Master juga. Ini keren-keren banget sih guys, parah. Terus racing parts juga gitu banyak ya kok ya? Racing parts ada juga. Oke, apa aja tuh? Racing parts, tapi kita banyak kan aksesori sih. Kalau misalnya kayak yang buat engine gitu kita enggak. Oke, Kita kan jadi kayak mungkin yang plug and play deh ya? Iya, betul. Oke, Tapi sip. kalau misalnya mau inden bisa. Oke, ini belakang exhaust apa nih kok? Exhaust ini Arbitrix. Oke, Yang ini front pipe ya, front pipe buat di Innova atau Fortuner. Oke. Yang itu Kakimoto buat jazz. oke, Yang itu Akrai, namanya buat Evo 10. oke. Terus underbase juga lengkap semua. Gue jujur gue suka banget sama showcase sih guys. Showcase-nya rapih banget, bener-bener rapih banget guys. Top Asko Motorsport. Nah guys, dari lantai 2-nya ini kita bisa lihat pemandangan yang indah guys. Dan di sana ada Innova kita lagi dicopot 4 palaknya. Mau dibongkar nih guys. Kita mau pasang YSS langsung. Nah oke guys, sekarang udah dicopot 4 peleknya. Sekarang kita bisa lihat di sini. Ini shock sandarnya si Innova. Dia gabung sama per ya. Pendek juga ternyata ya. Gue kira panjang gitu Innova. Karena travelnya kan banyak tuh. Nah kalau yang belakang itu dia shock sama per kepisah. Ini shocknya. Dan ini pernya. Gue enak banget liat ini. Gue harus ganti BBK secepatnya sih guys. Guys akhirnya mobil gue udah kelar guys. Fitmentnya kayak dia aja deh. Kok jadi ini turun berapa jari nih dari standar? 1,5 inch. Berarti berapa 1,5 jari inch itu sekitar 3 sentian, 3 lebih dikit lah. 3 sentian. Iya. Jarian ya turunnya. 2,5 jari lah. 2,5 jari ya. 2 jari. Nah yang depan ini menurut gua udah pas. Lihat deh guys, cepernya ini benar-benar oke buat daily. Gak terlalu ceper, gak terlalu tinggi. Tapi yang belakang kayaknya rada sedikit ketinggian nih guys. Ini kenapa nih kok begini fitmentnya gitu? Nah kan tapi kan emang kalau dari Innova itu kan dia kan penumpangnya cukup banyak tuh. Nah makanya sebenarnya si SS itu ada dia bikinnya sebenarnya rata. Nah kalau yang si Edward punya ini karena dia takutnya gue sering bawa orang, jadi kita ganjel pakai karet sedikit. Oke, ganjel pakai sedikit. Jadi lebih tinggi sedikit ya? Betul. Kalau jadi buat daily kalau lebih enak. Jadi tadi gue dikasih pilihan guys antara karetnya dilepas tapi fitment gue bagus atau pakai karet tapi lebih
comfort dan lebih bisa bawa barang banyak ya. Iya, betul. Dan lebih bisa bawa penumpang lah ya. Bawa penumpang ya. Iya. Ini gue galau guys. Pertama, gue selalu nyetir paling berdua doang di depan. Jarang banget gue bawa orang. Oke. Gue jujur lebih pentingin keren sih. Kalau gitu kita sikat. Jadi kita copot, Copotin aja. copot aja. Oke, kita copot kalau gitu guys. Guys, sorry lo bukan masuk promosi ya. Tapi ini gue undercarriage detailing di main cave sih gila loh. Gue punya ban serep. Tadi hitam banget, sekarang silver banget guys. Gokil sampai sana, sampai rantai dibersihin juga guys. Gokil. Nah guys, ini shock dan pernya dari YSS. Nah di sini jadi diganjel karet nih. Ini kayak mirip kayak spring buffer gitu ya. Ini biar nggak mentok nih guys. Cuman gue jarang banget nyetir kasar dan gue biasa nyetir santai banget. Jadi kayaknya gue nggak butuh ini deh. Gue butuh fitment yang mantep. Jadi ya udah kita copot aja. Kita bikin depan belakang rata nih guys. Ini shocknya, ini pernya. Gue suka banget kalau dilihat dari belakang. Nih. Kalau misalnya kita lihat dari belakang begini guys. Nih. Tas. Ada underbase putih ya kan. Underbase putih terus ada shock sama per yang merah guys. Jadi katanya tuh kayak dari belakang nggak tahu clean banget sih. Cuma nggak tahu ya kalau kotor ya. Nah, sekarang kan masih bersih, masih baru. Jadi keren aja kelihatan dari belakang. Oke guys, jadi ini karetnya ya. Iya, ini karetnya sebenarnya ini gue beli sendiri. Oke. Gitu. Ini buat ngeganjel biar tambah tinggi aja biar nggak mentok stopper nih guys. Cuman gua nggak mau pakai. Jadi kita coba lihat nanti fitmentnya kayak gimana guys. Nah ini asik nih guys, didongkrak aja ceper dia. Cuman kayak keras deh. Ayunnya cuma segini doang. Nah guys, ini baru cakep. Nah, ini baru cakep cuy, ceper. Beuh. Bodo amat ya, nggak enak dikit, yang penting ceper, ganteng, mampus. Coba kita cek berapa jari. Ini cuman 2 jari, 3 jari gua, berarti 2 jari setengah lah ya depannya. Kalau di belakang itu, bentar ya mas, rata coy. 2,5 jari depan belakang, boleh lah. Clean, proper, tapi masih fungsional, nggak ngerepotin guys. Tinggal ya spacer dikit, abis itu kita selesai. Cuman kayaknya kita bakal urus BBK abis ini, jadi sekalian aja. Nah guys, abis ganti shock, ganti per penting banget buat spuring. Dan sekarang Asko ada mesin spuringnya sendiri guys, enak banget jadinya. Abis ganti shock, ganti per, langsung spuring guys. Ya, jadi kalau misalnya penggantian shock atau coilover atau apapun lah, walaupun penggantian OEM tuh misalnya shock breaker standar rusak, terus diganti ke yang baru gitu, itu pasti ada break-in-nya gitu. Jadi untuk mengetahui itu suspension enak apa enggak, mungkin dicoba sekitar 300 sampai 500 kilo lah. Oke, Gitu. jadi nanti basicnya kita bawa pulang dulu. Kita bawa pulang dulu. Nanti baru kayak impressionnya seperti apa? Iya, ya? kok jadi nanti kan sekarang kan udah di setel nih, reboundnya segala nih semua kan. Oke. Nanti jangan langsung kayak menjudge, oh ini enak, oh ini nggak enak gitu. Nanti setelah 300-500 kilo lah gitu. Oke, jadi gini kok sebenarnya. Ini kan bisa adjust rebound, adjust, ada klik-kliknya Betul, kan. betul. Terus kenapa nggak ini dibanding coilover? Karena kan harganya beda tuh. Maksudnya kenapa mending shock sama per aja dong daripada coilover? Apa gimana? Iya betul. Ya kan, tapi kan sometimes kadang-kadang kan kalau misalnya ini lebih kayak Mau ceper gitu, boleh lebih ceper kalau lagi. misalnya dia mau keluar kota gitu kan, kalau ini kan udah mati kan. Oh iya, Ya, kalau mau yang kota misalnya tinggiin. Tinggiin gitu. Kalau kita kan ya lebih low budget ya, berarti kalau mau tinggiin tak pakai karet gitu. Ya, yang untuk yang belakangnya. Depan ya udahlah. Iya. Sekarang mobil gue udah kelar, baru aja kelar di spuring. Lagi mau dites apakah udah lurus apa enggak, tapi keren banget guys. Aduh, fitmentnya bagus banget. Tapi sekarang udah mulai sore dan katanya kita mau in-rain dulu kan. 500 km nanti per dan shocknya bakal lebih ceper lagi sedikit dan bantingannya baru kelihatan. Jadi kita bakal bawa pulang dulu. Besok gue bakal review lagi kira-kira
nikungnya gimana, rasa empuknya, reboundnya kayak gimana, dan fitment finalnya seperti apa. Jadi tunggu aja guys. Oke guys, akhirnya udah selesai sampai malam kita di Asko Motorsport. Lantai 2-nya PW banget. Kita nongkrong dari tadi liatin BBK Endless, keren banget guys. Sekarang udah kelas puring, udah mantep. Sekarang tinggal isi angin and we're good to go guys. Pak Victor, thank you banget for today. Sama-sama. Hari ini kita pasang YSS di Asko Motorsport. Buat teman-teman yang pengen datang, di mana nih alamatnya? Kolonel Sugiono nomor 20 Duren Sawit. Sugiono guys, oke. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di sini. And besok kita bakal coba siang-siang review. Gue kasih tau fitmentnya kayak gimana pakai YSS, shock dan pair, dan juga kira-kira enak apa enggak guys. Oke, good morning guys. Hari ini gue pengen kasih lihat kalian impression gue nyetir dengan shock dan pair baru dari YSS. Kemarin itu gue udah on the way pulang dari mana tuh, Duren Sawit ya, tempat si Asko, sampai ke Peak. Aduh, jujur guys, ini enak banget guys. Jadi yang gue rasain itu adalah, yang pertama, yang gue impress banget sama shock dan pair ini adalah dia tuh kayak diem gitu, bukan yang kayak deng, tapi stiff, pasti lebih stiff, tapi comfortnya dapet, gak ngocok-ngocok gitu loh, tapi tetep diem. Dan itu yang gue cari emang di shock dan pair, karena Innova itu kalau kalian tahu empuk tapi itu gini banget kan. Apalagi kalau misalnya kayak jalan di PK Kondok tuh bener-bener kayak glebek. Sekarang even gue lagi getar gini, mobilnya tuh dikit doang getarnya, nggak yang sampai. Kalau Innova biasa kan umumnya udah goyang kan. Ini tuh kayak masih kayak mantep gitu kayaknya. Padahal gue kaget jujur tuh kemarin pas gue lihat di dongkrak, ban gue tuh cuma turun sedikit banget gitu. Gue udah takut nih, anjir nih kayak keras nih pairnya nih, kayak keras nih shocknya nih. Karena travelnya tuh dikit banget gitu, cuman kalau biasa kan Innova kan kalau standar kan kita dongkrak kan dia turun banget tuh. Artinya kan ya pairnya itu kan bukan ngembang, stretch gitu kan. Ini tuh stretch dikit banget, tek gitu. Gue jadi takut, anjir keras kayak ini. Ternyata pas gue bawa jalan, anjir di tol gue jelipnya kayak sas hampir kayak sedan. Jadi asik banget sih, buat harganya menurut gue oke banget. Tapi bukan itu yang mau gue kasih tahu ke kalian. Nanti gue bakal ke jalan-jalan rusak dan gue bakal kasih kalian perbandingannya kayak gimana. Oke, kita jalan ke main cave aja guys. Oke, polisi itu pertama. Ini baru di jalan konblok ya guys. Peak tuh semua jalan konblok. Tuh, diem. Tep, tuh. Setep gitu, kayak mantep gak sih? Nah, ini yang gue cari guys. Di konblok Peak itu gak enaknya itu kalau misalnya kena hajar tuh dia goyang-goyang kan mobilnya kan. Ini bener-bener tep diem. Jadi gak mabok di mobil guys. Nih, polisi lagi, gue coba kencang ya. Gak nganggu gitu. Terus gue coba kiri kanannya. Tuh, dia ngikut. Asik sih. Yes, ada sedikit body roll, dikit banget, tapi kalau kita bandingin sama standar itu jauh banget. Even sebenarnya guys, rollover pun kalau misalnya kalian pakai di Innova pasti masih ada body roll. Maksudnya masih kayak gak sesensitif ya chassis mobil yang rata kayak sedan atau coupe gitu. Tetap guys, ini tetap mobil MPV, tetap mobil gede, jadi pasti bakal body roll masih bakal berasa ya kan, nggak bakal benar bisa kayak sedan. Cuman ini benar-benar udah jauh banget dibanding Innova pada umumnya sih guys. Gue sekarang bakal cari jalan yang rusak buat kasih kalian gimana mobil ini handle. Jadi gini, gue tahu banyak banget dari kalian yang bro, gue sebenarnya ganti shock dan pair itu bukan untuk kebut-kebutan, tapi karena untuk mungkin gue suka keluar kota, gue cuma pengen fitment lebih bagus, atau mungkin gue jalanannya rumah gue parah, jadi gue butuh shock dan pair yang lebih comfort. Gue bakal mencoba menjawab semua pertanyaan kalian lewat shock yang udah gue pasang kali ini guys. Apalagi di jalanan yang rata, enak banget, tas.
Ada speed breaker. Tuh, udah gitu doang guys. Oke, ada lubang lagi, kita hajar. Dep gitu, bukan yang kayak deger kayak nggak gini gitu, cuman kayak dep enak gitu. Oke, sekarang gue lagi di jalan yang lumayan hancur di Peak. Ini jalan pada umumnya, kalau kalian lihat HRV di depan itu goyangnya jeger. Tiguan depan juga lumayan. Tiguan tuh Eropa loh guys. Dan gue stabil aja di sini. Gue bisa gas terus di jalan rusak guys. Maksudnya berani kencang gitu karena nggak ganggu. Gue diem aja gitu di jalan. Di dalam. Gak kocok-kocok. Jadi gue enak-enak aja guys. Terus kemarin kan spring karet yang di belakang itu kan dicopot sama gue. Dia bilang katanya bakal lebih keras, terus bakal mentok stopper kalau misalnya emang terlalu ngayun apa gimana. Tapi sampai sekarang ini gue belum merasakan itu sih guys. Maksudnya ya masih enak-enak aja. Dan mungkin karena gue terlalu sering nyetir mobil keras kali ya, jadi gue nyetir mobil ini kayak ya biasa aja gitu, malah comfort aja gitu, enak-enak aja. Kalau dibandingin mobil-mobil gue yang lain, ini nggak ada apa-apa guys, kerasa sumpah enak banget. Dan menurut gue mobil suspensi ini kalau anggap kata ditaruh di mobil pabrikan yang biasa masih wajar guys. Maksudnya kayak orang nggak ngira ini kayak suspension, sport suspension gitu, tapi orang mungkin masih ngira kayak masih standar pabrik, cuman kok enak ya gitu. Oke, kita udah sampai di Elang Laut. Ini udah depannya main cave. Dan kalau kalian tahu depannya main cave itu jalanannya, lihat gak? Gila men, jalanannya tuh ngaco banget. Gelombang semua dan ini konblok semua guys. Nah, kita tes di jalan yang hancur aja. Oke, kita udah mulai. Ini jalanan yang super parah. Kalau kalian lihat Avanza di depan, goyang semua ya. Kita pakai Innova with YSS nih guys. Gue masih bisa rada ngebut di sini. Kalau dulu gue di sini gue pelan banget karena jujur gue kekocok banget di dalam Innova. Di sini ya mana-mana aja. Tapi bukan ini jalan yang parah guys. Lebih parah yang depan lagi. Nih, ya udah. Enak-enak aja. Kalau kalian setir gue juga tuh goyangnya parah gitu, kayak gini-gini banyak, tapi body gue ya stabil-stabil aja gitu. Jadi nggak mabok sih. Oke, kita ketemu rombongan, ada yang meninggal. Nah ini guys, ngaco banget jalanannya. Cuman ya udah di sini juga ngaco sih. Nih, lihat guys jalanannya separah ini, gelombangnya. Tapi ya udah, gue santai-santai aja guys. Bisa ngabut guys. Oke guys, jadi ini final fitment dari si Toyota Innova. Abis pakai YSS spring and shocks. Jadi depannya itu, aduh gila kotor banget. Kemarin kan sekitar 2,5 jarian ya. Sekarang jadi 2 jari gua. Ini jadi depannya ceper banget jadinya. Dan ini cukup banget buat gua, menurut gua. Jadi masih ada travelnya, masih ada space-nya. Buat gue harian masih lebih enak, tapi fitment depannya jadi lebih agresif guys. Gue suka banget fitment depannya sih. Untuk belakangnya, gue tahu guys, gue butuh spacer. Jangan dikomplain sumpah. Ntar gue bakal spacer begitu gue BBK ya. Belakang jadi sekitar 2,5 jarian, 2,5 jari gue nih guys. Jadi sama, masih ada travel ininya, space-nya. Dan ban gue kan nggak di pas fender ya, masih dalam fender dikit ya. Jadi masih aman banget, gak ada gesrok sama sekali guys. Enak banget. Nah ini shock dampernya. Jadi gimana guys, menurut kalian fitment Toyota Innova sekarang? Ya gue tahu sebelum maksimal, tapi gimana menurut kalian cepernya Innova ini? Apakah cukup? Apakah perlu diceperin lagi? Tapi untuk spacer pasti nanti gue bakal pakai begitu gue BBK guys. Jadi soon gue bakal BBK. Support gue terus dan doakan gue bisa cepet-cepet beli BBK guys. Kemarin gue habis lihat BBK Endless di Asko, itu keren banget. Disc brake-nya sama kalipernya tuh keren banget guys. Tapi lumayan mahal ya, gue jadi bingung mau BBK yang seperti apa. Tapi udah ada beberapa, gue cari-cari dan di otak gue udah ada beberapa pilihan-pilihan BBK. Jadi kalian tunggu aja di vlog Innova Next. Oh ya, jadi apakah gue rekomen kalian pakai YSS Spring and Shock? Yes, banget guys. Kenapa? Karena gue udah sering
coba Innova karena kan sebelum gue CPR-in gue coba beberapa mobil teman-teman gue. Ada yang pakai shock ini, pair ini, coilover ini, beberapa gue cobain sekitar 3 sampai 4 merek. Dan shock dan pair gue cobain combo-kombonya dari shocknya pakai ini, pairnya custom, shocknya pakai ini, pairnya pakai ini, beda-beda merek. Mereka suka combo-combo beda-beda merek juga, tapi gue nggak bohong. Combo ini YSS Spring and Shocks itu yang paling enak guys. Jadi gitu aja, gue mau ngantor dulu, gue udah kesiangan. Support gue terus guys, jangan lupa untuk follow Instagram gue di @edutanzil. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel, dan juga share ke teman kalian. And see you guys on the next project 2GD by Turbo. By the way namanya Blacking 2GD guys. See you.